kalau di hari-hari tertentu itu banyak kok yang ziarah ke sini, saking Jombang, saking Jember, bahkan baru-baru ini saking Demak kalau pengen nggih mriki. Berarti sing ten mriku niku punden Mas ya. Punden nggih, malah masyarakat mriki nggih percayanya nggih punden. Tapi kalau tiang-tiang tebes sing ziarah mriki niku nggih ten mriki niki Rogolawe ngoten. Kota Tuban sekarang ini memiliki pemerintahan di wilayah perbatasan antara Kelurahan Sendangharjo dan Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban. Itu sebabnya pendopo kabupaten, kantor pemerintah daerah, masjid agung, dan alun-alun kota berada di antara kedua wilayah tersebut. Tetapi, banyak yang tidak tahu jika sebelumnya pusat pemerintah kota Tuban ada di Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, yaitu selatan Kecamatan Tuban. Kini, di tempat yang terdapat makam yang diyakini sebagai makamnya Ronggolawe, Bupati Tuban di masa lampau itu dikenal sebagai Kota Lama. Cikal bakal Kota Tuban itu memiliki banyak kenangan sejarah. Kawasan yang beralih fungsi menjadi Balai Desa Prunggahan Kulon itu terus diupayakan kelestarian nilai sejarahnya. Salah satu wujud mengenang sekaligus memperkenalkan kepada generasi muda tentang keberadaan Tuban Kota Lama dengan malam tirakatan yang dihelat setiap tahun sebagai hari ulang tahun Kota Tuban. Lokasi kantor pemerintahan desa ini berjarak sekitar 3 km arah selatan dari pusat pemerintahan yang sekarang ini. Sekarang saya ada di Balai Desa Prunggahan Kulon. Di sini dipercaya sebagai pusat pemerintahan Tuban pertama kali. Kota Lama Prunggahan Kulon menjadi pusat pemerintahan pertama Kabupaten Tuban pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit, tepatnya sejak tahun 1293. Pusat pemerintahan ini berada di Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, dan berjarak sekitar 3 km arah selatan dari pusat pemerintahan Tuban yang saat ini.
Iki nggih ana makame Pak ya. Memang di sini tidak ada satupun yang bisa dinikmati dari sejarah pusat pemerintah kuno tersebut, kecuali hanya rindangnya pepohonan yang terhampar di kawasan ini. Referensi yang mengupas bukti sejarah Perunggahan Kulon sebagai pusat pemerintahan lama masih sangat minim. Mas saged nyeritakaken apa era pemimpinane Arya Dandang Wacana. Oh, ngapunten kalau mriki kan mboten Dandang Wacana. Dandang Wacana kan ten mriko Bupati pertama Tuban. Nggih. Makame ten perbatasan Perunggahan Kulon kali Perunggahan Wetan. Mriki kan Perunggahan Kilen. Kalau mriki niku sebagian besar napa yang mempercayainya Abu Ronggolawe niku sebagian ditanam ten mriki, sebagian dilarung ke laut. Sanjange nggih. Nggih. Ten mriki pusat pemerintahane tiang Arya Dandang Wacana. Oh nggih. Nggih mriki kan dulunya kan alun-alun pertama Kota Tuban kan ten mriki. Mriki. Nggih. Nah, masalah tahunnya niku duka tahun pinten kula nggih mboten semerap, tapi di bukunya sudah ada. Di sini tahun sekian sampai sekian baru pindah ke Kota Tuban yang sekarang itu. Oh nggih. Jadi dipercaya ten mriki iku tempat pemerintahan Tuban pertama kali Pertama Mas. kali nggih. Bahkan di hari jadi Tuban, setiap malam tirakatan itu di sini dulu seluruh bupati, wakil bupati, baru ke alun-alun Tuban yang sekarang. Ten mriki diadakno acara kaya manganan, Nggih. tradisi apa ki sedekah bumi. Tasik niki tasik berjalan ngantos sakniki nggih tasik rutin setiap tahun nggih enten manganan, nggih enten napa niku hari jadi Tuban niku tirakatan ten mriki nembe ten pusat pemerintahan Kota Tuban yang sekarang. Niku bulan apa, Pak? Kalau manganan niku kan tergantung bergilir dari disambut jagung dulu baru mriki kan ngoten. Mboten tepang daerah mriki tok mboten. Mboten. Kalau manganan niku kan ada jadwalnya gitu loh. Pusat pemerintahan pertama kali kan ten mriki Mas Iya. ya. Untuk pindahe tahun berapa nggih ten alun-alun? Mbok menawi enten ceritane. Nek kula niku nggih mboten hafal, Pak. Nggih Mbok- niku nggih ningali buku niku. Oh nggih nggih nggih. Kemungkinan ten kantor niki kan nggih enten bukune niku, tapi kok dibeto sinten kan kula nggih mboten semerap. Menawi nggih sekdes beto sinten. Oh nggih, masalah pepunden iki Pak nggih. Iku sejak kapan nggih? Kalau niki nggih Mbok menawi wonten sing paranormal niki, bahwa niki tempat niki ngoten. kalau niki nggih mboten ngertos Mas nggih napa sejak kapan adanya ini kan saya juga tidak tahu, bahkan orang-orang sepuh nggih mboten nate cerita nggih dari dulu kan sudah ada. Oh, berarti dari dulu nggih ceritane mbah-mbahe Nggih. awak dhewe Nggih, iku sudah ada. wis sudah ada dan diyakini tempat ini adalah nggih punden kalau masyarakat mriki, tapi kalau paranormal meyakini di sini Abu Ronggolawe niku ditanam di sini. Kan di dalam cerita kan sebagian dilarung ke laut, sebagian ditanam di tengah alun-alun Kota Tuban. nggih. Itu kan waktu dulu alun-alun Kota Tuban kan di sini. Nggih, nggih. Banyak yang mempercayainya di sini. Bahkan paranormal jauh-jauh seperti dari Jember, dari Jombang, baru-baru ini dari Demak itu rutin setiap suro ziarah ten mriki. Sing makam Ronggolawe kan pasti dadi kontroversi Pak Nggih. nggih. Masalah sanjange wonten sing dilarung ten laut, Nggih. wonten sing dimakamno sing ten nggih Tuban niki. Nggih. 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 Jadi asli ini menurut cerita yang beredar iku makame atau abune Nggih. ada yang ditanam di Tuban niki. Tuban, nggih. nggih. Ada Kalau yang menurut cerita kan dari Mojopahit kan dikirim ke sini. nggih. Nah, sedangkan warga sini kan menolak, tidak mau pahlawannya itu gugur, kan gitu. Dengar dari cerita-ceritanya kan Ronggolawe itu kan pemberani kesatria. Nggih. Dia tidak mau meyakini kalau pahlawannya itu gugur. Terus
singkat cerita nggih, sebagian abunya itu ditanam di sini dan sebagian di larung ke laut. Untuk masalah makam Pak, makam Nggih. sinten Tuban nggih. Nggih. Berarti makame Tiang Ronggolawe ada yang di larung ke laut, ada yang ditanam di alun-alun pusat kota Tuban saniki, Nggih. ada yang ditanam di sini niki nggih. Nggih. Kemungkinan nggih. Nggih ngoten. Kan masih butuh bukti lagi itu, Pak. Kayak apa pastinya itu di mana kan masih butuh bukti lagi. Sedangkan bukti itu kan belum ada. Nggih Mas. Matur suwun Mas. Nggih. Memang, untuk makam Eyang Ronggolawe masih kontroversi. Ada yang dilarung ke laut, ada yang di pusat kota atau di makam Kajongan, dan ada yang ditanam di sini. Salah satu tetengar yang bisa dikaitkan dengan sejarah adalah terkait nama-nama daerah di sekitar kawasan Prunggahan Kulon. Desa ini memiliki 4 dusun, yakni Krajan, Tlogo, Jarum, Mojokopek, dan Tlogo Pule. Pemerintahan lama ini berada di dusun Krajan. Dusun ini memiliki 4 nama dukuhan yang namanya sama persis dengan kawasan pemerintahan di Jawa pada umumnya. 4 nama dukuhan tersebut yaitu Dalem, Kauman, Prayudan, Princikan, dan Paduluh. Biasanya Dalem untuk menyebut nama kawasan tempat tinggal Adipati dan Punggawa pemerintahan. Kawasan tersebut berada di timur kantor pemerintahan desa ini. Untuk Kauman merupakan akronim dari kawasan Kaum Beriman. Lokasinya di barat dari kantor desa ini. Kawasan tersebut biasanya dijadikan tempat tinggal kawasan pemuka agama. Sementara padukuhan lain di utara dan selatan kantor desa ini. Bukti lain yang menyebutkan pusat pemerintahan pertama di kantor desa Prunggahan Kulon adalah keberadaan pohon beringin. Salah satu sesepuh desa ini mengatakan ada 3 pohon beringin besar tumbuh di halaman kantor desa ini. Paling besar berada di selatan. Sebelum tumbang, pohon ini memiliki diameter atau lingkaran tengah sekitar 3 meter. Sementara 2 beringin lainnya berada di utara, ukurannya lebih kecil. Posisi 3 pohon beringin ini membentuk segitiga. Pohon beringin terbesar dan paling tua tumbang semasa Kepala Desa Sutomo sekitar tahun 1987 sampai 1993. Dan akhirnya di bekas pohon yang tumbang ini kini tumbuh tanaman beringin baru. Selain beringin, di halaman kantor desa ini juga tumbuh pohon solobin. Jumlahnya juga 3 pohon. Setelah pohon-pohon tersebut tumbang, sayangnya tidak ada peremajaan pohon baru. Sesepuh lain desa ini menambahkan, di kawasan pemakaman umum Sawo desa ini, warga kerap menemukan tumpukan batu bata kuno berukuran besar ketika menggali makam. Bangunan tersebut menyerupai pondasi bangunan. Tak jelas jenis bangunan tersebut, sebab selama ini belum pernah ada penggalian maupun penelusuran sejarah terkait bangunan tersebut. Sekarang saya berada di makam Arya Dandang Wacono.
Raden Arya Dandang Wacono sendiri juga dikenal sebagai Ki Ageng Papringan, adalah tokoh sentral dalam legenda berdirinya Kadipaten Tuban, Jawa Timur pada abad ke-13. Mengenai asal-usul dan legenda, ia merupakan putra Arya Dandang Miring dari Lumajang yang diperintahkan untuk membuka hutan bambu bernama Papringan sebagai lahan pemukiman. Saat membabat hutan, di musim kemarau, sebuah mata air tiba-tiba muncul dari bekas rebung bambu yang ditebang. Orang Jawa berteriak metu banyu atau keluar air, dan itulah asal-usul nama Tuban. Ia mendirikan permukiman di wilayah ini dan diangkat sebagai adipati pertama dengan gelar Kiai Ageng Papringan. Memerintah selama beberapa dekade dari pusat di desa Bektiharjo. Lalu beliau dimakamkan di desa ini. Makam Arya Dandang Wacono ini terletak di Desa Banaran, Desa Prunggahan Wetan, dan dikelola serta dirawat oleh masyarakat setempat sebagai situs pendidikan dan wisata budaya. Namun, beberapa sejarawan meragukan literalitas legenda ini dan menyebutnya sebagai campuran mitos dan simbolisme. Dandang yang berarti hitam dan Wacono yang berarti wajah bisa jadi hanya metafora. Namun, temuan prasasti dan artefak seperti keramik, lempeng logam sima di Prunggahan Wetan mendukung keberadaan kota kuno yang punya kesinambungan budaya, meski narasinya mungkin dilapisi simbolisme rakyat. Legenda Arya Dandang Wacono memadukan elemen mistis dan sejarah, mewakili identitas budaya lokal di Tuban, baik sebagai kisah mistis maupun refleksi budaya. Ia telah membentuk narasi dan identitas Tuban.